Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita bahas adalah terkait dengan drama ijazah dari Pak Joko Widodo. Hari ini ada sejumlah saksi yang diperiksa di Polda Metro Jaya. Nama-nama seperti Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, terus juga Egy Sujana, Rizal Fadila, Rustam Effendi, dan lainnya. Ada sekitar 6 saksi yang diperiksa hari ini di Polda Metro Jaya untuk terkait dengan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Ini adalah undangan klarifikasi atau pemeriksaan yang kedua menurut Roy Suryo. Sebenarnya sudah diundang, itu yang pertama, tapi mereka nggak hadir. Karena mereka bilang, ini nggak jelas ini, yang terlapornya siapa, yang melaporkannya siapa, itu nggak clear gitu. Oke, kita akan bahas poin-poinnya, karena di sini aku harus mengakui ya, karena kan ini kasus sudah cukup lama terjadi, tapi mereka ini termasuk yang menurut aku kuat loh, timnya Roy Suryo ini. Apakah mereka kuat itu karena berada di jalan yang benar, atau karena ada faktor-faktor yang lain, teman-teman? Oke, sekarang kita bahas adalah keterangan yang pertama, ya. Ada 85 pertanyaan yang diberikan ke Roy Suryo, dan awalnya dari kuasa hukumnya bilang bahwa kami tuh sudah melakukan keberatan sebenarnya untuk dilakukan pemeriksaan klarifikasi, karena setelah terjadi dialog A, B, C, dan D, boleh klien kami diperiksa, tetapi hanya fokus pada tema di undangan tersebut, tidak boleh melebar kemana-mana. Terus dari Rismon pun juga mengkritisi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang walaupun yang melaporkan ini berbeda, ini yang ngelaporin bukan dari timnya Pak Joko Widodo, tapi adalah orang luar. Ini juga yang dikritisi sama Roy Suryo, bilangnya, mereka ini siapa yang melaporkan? Mereka itu bukan sanak saudaranya Pak Jokowi, bukan juga ada hubungan bekerja dan sebagainya. Kok tiba-tiba melaporkan dan kami dipanggil begitu? Oke, jadi yang salah satu poin utamanya adalah terkait dengan autoritinya. Penyidik itu tanya sama Rismon dan juga Roy Suryo, kalian itu punya autoriti apa kok mau melakukan penelitian terkait dengan ijazah Joko Widodo? Ya, secara pribadi menurut aku, ya mereka tidak salah ya untuk poin melakukan penelitian karena Pak Jokowi adalah pejabat publik dan case-nya pernah menjadi Presiden Indonesia dan sekarang pun juga masih tokoh yang populer. Walaupun sekarang sudah bukan lagi menjadi pejabat ya, karena di Danantara, walaupun beliau menjabat sebagai kayak penasehat, tapi itu bukanlah kategorinya pejabat kalau melihat dari aturan di Indonesia. Terus juga dikatakan di sini bahwa laporan yang kami dapatkan ini kan sudah clear, yang dilaporkan siapa semuanya sudah clear. Makanya undangan ini kami tuh ada kayak ngerasa nggak mau ngomong banyak karena kami sudah tahu yang dilaporkan siapa. Jadi kan dalam undang-undang Roy Suryo bilang kami itu berhak orang yang menjadi terlapor untuk tidak memberikan keterangan. Maksudnya gimana? Ini salah satu cuplikannya. Hak asasi manusia. Kalau kita sudah menjadi terlapor, maka kita berhak untuk tidak memberikan keterangan, ya, karena itu hak dari kita. Buat apa kita memberikan keterangan kalau ternyata keterangan itu malah nanti akan digunakan untuk menjerat kita dan teman-teman semuanya. Jadi yang kedua, benar sekali apa kata tadi Bang Kosinudin ya, bahwa mereka itu yang lapor-lapor ini, yang lapor-lapor ini aneh gitu, karena itu adalah tidak ada kaitan hukumnya, tidak ada saudara, dia hubungan saudara, hubungan darah dia. Jadi seperti yang dikatakan tadi, karena sudah tahu, sepertinya aku tangkapnya yang terlapor itu adalah Roy Suryo CS di sini, makanya kan dia punya kayak statement yang diwakili oleh kuasa hukum bilang, ya nggak mau ngasih keterangan gitu loh, karena nggak clear gitu. Dan secara undang-undang hukum, hak asasi pun yang terlapor tuh boleh nggak memberikan keterangan. Ini nggak mudah loh menghadapi Roy Suryo. Kelihatan timnya Joko Widodo memang lagi pusing 1000 keliling. Walaupun besok kalau nggak salah, di hari Rabu akan ada gelar perkara khusus. Biasanya kalau aku amati dari kasus-kasus di Indonesia, gelar perkara itu dilakukan sebelum adanya penetapan tersangka. Gelar perkara itu semuanya nanti kayak sidang lah ya, ibaratnya dari saksi ahli, terus juga penyidik itu dihadirkan semuanya, bahkan jaksa pun kadang juga hadir ya, untuk melihat apakah ini kuat atau enggak. Kalau sudah ada 2 alat bukti yang kuat, alat bukti ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau ada 2 alat bukti yang kuat, baru bisa ada tersangkanya. Sudah ada tersangka, baru bisa naik ke persidangan. Sepertinya ini arah-arahnya mau segera menuju ke penetapan tersangka. Oke, di bagian berikutnya Roy Suryo juga menjelaskan terkait dengan pasalnya. Dia mengkritisi pasal
yang diajukan dalam laporan ini. Katanya adalah pasal 160 terkait dengan penghasutan. Penghasutan itu ada deliknya material bukan formil. Maksudnya gimana? Apa itu delik material? Apa itu delik formil? Nanti kita bahas. Sebelumnya kita simak cuplikan dari statement Roy Suryo berikut ini. Salah ya, terutama 160 yang itu sifatnya adalah penghasutan. Dan mungkin mereka tidak mengerti atau lupa, jadi harus belajar dulu bahwa pasal penghasutan itu 160 itu sudah ada putusan MK yang buat itu adalah menjadi delik material, bukan lagi delik formil. Jadi harus ada korban yang dihasut dan yang dihasut itu membuat kerusuhan atau membuat keonaran secara nyata. Gitu. Jangan dibalik, jangan mereka yang buat kerusuhan, tapi orang lain yang kemudian merasa karena adanya dihasut oleh kami. Jadi kan aneh sekali kalau keonaran itu sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia itu kata benda ya. Cuman onar itu kan kata sifat. Nah ini kan kalau kata sifat itu lebih subjektif ya. Onar menurut kamu belum tentu onar menurut aku. Oke, coba kita bahas dulu deh pasalnya dan juga pengertian delik tersebut. Delik material adalah jenis tindak pidana yang penyelesaiannya ditandai dengan terjadinya akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Dengan kata lain, delik ini dianggap selesai jika akibat dari perbuatan yang dilakukan telah terjadi dan akibat tersebut merupakan hal yang dilarang. Apa nih? Ini harus dicari nih apa yang dilarang oleh negara kita. Ya misalnya gitu menghina Pak Jokowi atau melakukan hal-hal yang kayak nggak pantas melanggar hukum. Ini juga bisa dicari-cari sebenarnya kalau mau gitu ya. Perbedaan delik material dan delik formil ya. Delik material itu lebih menekankan pada akibat dari suatu perbuatan. Akibatnya, tindak pidana dianggap selesai jika akibat yang dilarang oleh undang-undang telah terjadi. Oke, paham ya? Delik formil lebih menekankan pada perbuatan yang dilarang, bukan pada akibatnya. Tindak pidana dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang, terlepas dari apakah akibat dari perbuatan itu terjadi atau tidak. Jadi, kalau ini delik material, apakah telah terjadi perbuatan yang melanggar hukum akibat ini semua? Ini ya harus timnya dari Pak Jokowi nih menentukan. Misalnya nih, Pak Jokowi merasa dirugikan nama baiknya A, B, C, dan D, atau ada sejumlah orang demonstrasi melakukan hal-hal yang mungkin demonstrasi juga masih boleh ya, nggak melanggar hukum, asal sesuai aturan, atau hal-hal yang subjektif lah, itu bisa dicari-cari menurut aku dari timnya Pak Jokowi. Oke, itu adalah pengertian yang tersebut teman-teman. Terus mengenai salah satu pasalnya yang dilaporkan dalam pemeriksaan ini adalah pasal 160 KUHP mengatur tentang tindak pidana penghasutan yang ditujukan kepada mereka yang di muka umum, baik secara lisan maupun tulisan, menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, melawan penguasa umum dengan kekerasan, atau tidak menaati undang-undang atau perintah jabatan. Oke, apakah yang dilakukan oleh Roy Suryo CS adalah deskripsi dari salah satu rangkuman pasal 160 ini? Ada nggak menghasut? Kalau alibi mereka bilang bahwa kami tidak menghasut, kami adalah ilmuwan gitu. Kami melakukan penelitian dengan metode-metode yang telah kami pakai untuk mencari tahu terkait dengan ijazah dari Pak Jokowi, termasuk juga dengan skripsinya. Bagian detail itu kita sudah bahas, saya sudah ngelotok semuanya mengenai poin-poin kualitatifnya. Misalnya seperti Times News Roman, jenis kertas, jenis ketikan, kemudian juga tanda tangan, nama-nama dari pembimbing skripsi dan juga pembimbing akademik, itu sudah ngelotok, aku yakin, yang mengawal kasus ini. Nah, tapi berikut ini adalah ada rinciannya teman-teman. Rincian dari pasal 160 KUHP ini adalah barang siapa. Ini berarti setiap orang dapat menjadi pelaku tindak pidana penghasutan. Di muka umum misalnya, perbuatan menghasut harus dilakukan di tempat yang dapat diakses oleh publik, atau setidaknya di tempat yang dapat dilihat atau didengar oleh banyak orang. Kalau untuk kategori ini ya memang bisa dimasukkan ke dalam deskripsi untuk perbuatan Roy Suryo CS, karena di sosial media termasuk adalah area publik ya. Orang bisa ngelihat semuanya, poinnya di situ. Dengan lisan atau tulisan, ya clear lah, kata-kata bisa diposting di media, ataupun juga video, YouTube, dan sebagainya. Itu adalah salah satu contohnya, menghasut. Nah, ini kategori menghasut ini yang menurut aku agak gray area nih, agak abu-abu nih. Apakah ini adalah hasil penelitian ataukah sebuah kayak hasutan?
Menghasut berarti mendorong, mengajak, dan membangkitkan semangat orang lain untuk melakukan perbuatan tertentu. Perbuatan apa? Ini juga harus clear, karena ini kan deliknya material ya teman-teman. Ya, artinya akibatnya apa nih? Sudah ada yang ngebuat kegaduhan atau apa? Ya, ini biarkanlah mereka-mereka, beliau-beliau, apakah selama ini kategorinya kegaduhan atau tidak ya. Terus juga perbuatan yang dapat dihukum itu adalah yang dimaksudnya bisa berupa tindak pidana apa saja, termasuk kekerasan, penyerangan, atau pelanggaran hukum lainnya. Oke, ancaman hukumannya sih 6 tahun penjara dan denda paling banyak adalah Rp4.500.000 yang aku tangkap dari rangkuman pasal 160 KUHP. Dan hari Rabu nanti adalah gelar perkara khusus, dan biasanya setelah gelar perkara khusus itu adalah penentuan adanya penetapan tersangka, atau kalau memang tidak ada unsur pidana, kasusnya akan dihentikan. Dan ini bukan laporan dari yang sekarang ini ya, bukan case dari laporannya timnya Pak Jokowi, tapi adalah dari orang lain yang dikatakan Roy Suryo adalah yang tidak ada hubungan kerabat, bahkan dugaannya mereka adalah mewakil kayak sekelompok pengacara. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.